Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nasr Muzamil, NIM 1903040072 akan menjelaskan klarifikasi metode mengenai optical flow, background subtraction, dan frame difference. Langsung saja akan menjelaskannya. Yang pertama adalah optical flow. Optical flow atau aliran optik adalah aliran gerak pada suatu benda yang bergerak berdasarkan turunan dari intensitas cahaya pada ruang dua dimensi. Aliran optik berarti seberapa berjaraknya sebuah piksel pada suatu citra yang bergeser di antara dua gambar yang berurutan dan dalam sebuah video. Sedangkan pada ruang 3D atau tiga dimensi, aliran optik yaitu seberapa jaraknya suatu volume piksel bergeser di antara dua macam volume yang berurutan. Nah, optical flow itu biasanya digunakan pada ahli robotik yang mencakup teknik terkait dari pemrosesan gambar dan kontrol navigasi termasuk deteksi gerakan, segmentasi objek, pengkodean kompensasi gerak, dan informasi waktu ke waktu. Nah, metode aliran optik mencoba untuk menghitung gerakan antara dua bingkai gambar yang diambil pada waktu tertentu. T itu merupakan satuan waktu ditambah dengan delta T pada setiap posisi voxel. Nah, metode ini disebut dengan diferensial karena didasarkan pada pendekatan Taylor lokal dari sinyal gambar, yaitu mereka menggunakan turunan parsial sehubungan dengan koordinat spasial dan temporal. Untuk kasus dimensi 2 dimensi ditambah dengan T, kasus 3D atau N dikurangi D serupa voxel di lokasi pada piksel pada koordinat X, koordinat Y, dan waktu dengan intensitas I dalam kurung X, Y, T yang merupakan intensitas piksel pada sumbu I, sumbu Y, dan berbanding satuan waktu. Akan pindah ke delta X, delta Y, dan delta T antara dua bingkai gambar dan batasan keteguhan kecerahan. Nah, berikut merupakan rumus optical flow dengan I dalam kurung X, Y, T sama dengan I dikali X ditambah delta X, Y ditambah delta Y, T ditambah delta T. Seperti itu. Yang kedua yaitu background subtraction. Background subtraction atau yang dikenal sebagai foreground detection adalah salah satu teknik pada bidang pengolahan citra dan computer vision yang bertujuan untuk mendeteksi atau mengambil foreground dari background untuk diproses lebih lanjut, seperti pada gambar proses objek recognition atau dan lain-lain. Nah, umumnya foreground yang diinginkan yaitu berupa objek manusia, mobil, teks, dan lain-lain. Nah, proses deteksi objek background subtraction ini didasarkan pada perbedaan antara background referensi dengan frame. Nah, berikut contoh citra gambar pada background subtraction dengan hasil normal. Dan ini berikut gambar hasil deteksi manusia dengan menggunakan algoritma background subtraction dengan black and white. Nah, algoritma background subtraction ini mendeteksi sebuah objek manusia dengan cara membandingkan gambar yang memiliki objek dengan gambar latar belakang yang tidak memiliki objek.
Maksudnya itu bahwa gambar yang masih mengandung citra itu uh, akan diproses menjadi yang tidak memiliki objek seperti background yang berwarna black and white dengan menggunakan background subtraction. Nah, pencuplikan itu dilakukan pada setiap 5 detik sekali dengan setiap 150 frame sekali. Nah, jumlah frame yang dicuplikan itu sekitar 36. Nah, cuplikan itu dilakukan untuk selanjutnya dibandingkan dengan algoritma optical flow, mampu dengan menghitung manual dari video rekaman asli yang tidak diproses di MATLAB untuk menentukan tingkat keakuratan dalam mendeteksi keberadaan manusia dan menghitung jumlah manusia yang terdeteksi. Nah, hasil pada gambar tersebut menjelaskan bahwa hasil deteksi keberadaan manusia menggunakan algoritma background subtraction itu hasilnya berwarna hitam dan putih. Nah, warna hitam merupakan background, sedangkan warna putih merupakan objek manusia dan pergerakan yang masih terdeteksi yang didapat pada hasil gambar background berobjek dengan dikurangi gambar background untuk maksudnya background utuh tanpa objek. Nah, pengurangan citra yang dimiliki objek dengan citra background yang tidak dimiliki objek telah ditentukan sistem sebelumnya dan menghasilkan gambar eh, keluaran seperti di atas. Nah, frame yang dicuplik setiap 150 frame sekali yaitu frame ke 150 sampai 5400. Dan yang terakhir yaitu frame difference. Nah, frame difference atau yang disebut metode perbedaan bingkai merupakan mendeteksi setiap gerakan yang dilakukan oleh objek yang ditangkap oleh kamera. Nah, algoritma perbedaan bingkai mengambil setiap piksel dalam dua bingkai untuk dibandingkan secara berurutan dan menambahkan perbedaannya pada blok itu. Nah, perbedaan itu kemudian dimasukkan untuk ditampilkan sebagai gerakan yang dihasilkan dari objek bergerak yang ditangkap oleh kamera. Nah, berikut ini rumus pada frame difference. Nah, setelah yaitu delta n sama dengan nilai mutlak dari in dikurangi 1. Nah, setelah nilai yn diperoleh, maka gerak benda dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai yn dengan ambang batas yang telah ditentukan. Nah, nilai ambang biasanya berada di dalam 15% dari kisaran yang digunakan sebagai intensitas piksel yang diamati. Nah, jika range terdiri dari 0 sampai 255, maka thresholdnya dibulatkan menjadi 40. Gerakan yang digambarkan sebagai MN kemudian dapat dihitung dengan melakukan operasi per pixel dengan persamaan berikut. Nah, ini rumus pada MN yang yaitu MN sama dengan dalam kurung IN, delta N lebih besar dari T dan 0, delta N lebih kecil sama dengan dari T. Nah, metode ini dengan menggunakan lebih dari 2 frame untuk dibandingkan atau dengan menggunakan nilai threshold yang adaptif. Nah, metode tersebut dapat disederhanakan menjadi beberapa langkah di mana input video dikumpulkan terlebih dahulu dan dikonversi untuk mendapatkan bingkai yang akan dibandingkan. Nah, kemudian dilakukan proses binarisasi di mana algoritma melakukan untuk membuat
Nilai biasanya mewakili gerakan yang terdeteksi pada setiap bingkai. Nah, hasil binarisasi ini akan menjadi bingkai foto hitam putih dengan piksel putih dengan menggambarkan gerakan yang ditangkap. Begitulah penjelasan dari metode mengenai optical flow, background subtraction, dan frame difference. Sekian dulu dari penjelasan metode ini. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.